Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. Wah, kacau. Sebelumnya kita sekarang. Perut habis sakit sebenarnya. Belum sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sabreter semuanya, seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Semoga sehat selalu. Kembali lagi kita di tanya-tanya bebas guys. Dan hari ini ada satu halaman pertanyaan, kita akan baca dulu satu-satu guys. Ya guys. Oke guys. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, namanya ditit gitu aja ya. Ini ada bocil-bocil nih guys, tuh bocil satu lagi nggak mau dagang. Abi pakai kacamata sih. Biar lebih kece deh kacamata guys. Nah ini penting juga diketahui untuk semuanya guys. Jadi kalau misalnya ada paket silakan pantengin ini dan lihat sampai habis ya guys ya. Jangan lupa komen juga. Itu komen. B, saya semalam lihat video di HP, katanya kalau wanita sholat dagunya termasuk aurat juga ya B, menurut Imam Syafi'i. Coba nanti kita tengok lagi kitabnya guys. Saya nggak mau asal-asal karena ini fikih. Nanti kita buka fikih mazhab Syafi'i untuk bagian aurat sholat. Tanda ya. Abi, cerita awal mula Bang Romzi kayak jadi seperti itu gimana? Oh, habis Quran. Waktu dulu dia kelas 3 SMP Sanawiyah, Ahmad, kan kami sering sholat jamaah di Masjid Jami. Jadi ada Bang Romzi, Bang Ali, Bang Rifki. Bang Rifki jarang jumpa Ali sama Romzi, pengen jadi hafiz Quran. Rata-rata memang begitu, alumni yang tamat tuh pengen jadi hafiz Quran, tapi nggak mau berusaha. Dia berusaha terus. Ada yang tasmiknya sama siapa? Sama ayahnya, sama mama, sama guru. Dia nggak mau, katanya apa, jumpainya malas. Rupanya ikut program Hafiz Hufaz Center Indonesia HCI, seleksi 1 jam 30 menit menghafal 1 lembar Quran 2 lembar 4 lembar gitu. Lulus. Dah berhasil 6 bulan, wisuda 30 juz, setoran doang. Kalau diulang mungkin masih lupa. Tapi karena niatnya kukuh pengen jadi hafiz Quran, Allah mudahkan semuanya. Ayah mamanya kayak ya biasa kayak itu, wira swasta jualan di rumah. Background keluarganya nggak ada yang begitu. Tapi karena niat itu, orang tuanya juga rajin ngaji, rajin nanya sama guru-guru, dapat hidayah. Romzi pun dapat kesempatan berangkat ke Saudi Arabia. Romzi, perjalanannya nggak mudah, nggak gampang. Cuman karena niat tadi, berapa banyak yang gagal tuh? Ali petel, Rifki petel, Abi sampai hari ini belum ada kan dapatkan. Jadi nggak hanya berbicara tapi niat dan usaha. Mau salawati, tadi salawat. Tipsnya gampang sebenarnya. Subuh tinggal, enggak tepat waktu. Kadang-kadang. Jangan kadang-kadang. Subuh on time. Dapetin sholat fajar yang selesai, insya Allah dapat apapun yang dimau. Itu tips dari Bang Romzi itu. Pokoknya itu yang paling susah itu. Kalau yang mau gampang-gampang dari mulai-mulainya, rajin sholawat, perbaiki hubungan sama orang tua. Ini hubungan sama guru bagus, sama kawan bagus, sama orang tua nggak bagus, bahaya. Ya kan Kol? Kim Jong Un. Mudah-mudahan nyusul ya tahun depannya. Abi, apakah nama Nabi Muhammad sudah ada di dalam kitab sebelum Al-Quran? Ini kontroversi karena Abi nggak hafal kitab Injil, Taurat, sama Zabur. Tapi nanti kita cari ya. Penasaran Nabi ini. Ada yang bilang ada tapi belum tahu validasinya. Ada yang bilang nggak ada tapi nggak mungkin nggak ada. Gitu. Ya kan? Apakah kalau ada orang yang sudah hafal Quran 1 juz termasuk sudah hafiz-hafizah? Bentar. Mau hafal An-Nas pun hafiz nih. Karena pengertian hafiz menjaga hafalan, menjaga Quran. Hafal Al-Fatihah namanya hafiz. Tapi yang fenomenalnya, populernya hafiz itu biasanya 30 juz walaupun lupa. Ini apa tadi? 1 juz ya. Kalau di Mesir Abi pernah dengar dari Ustadz Adi Hidayat apa Ustadz Abdul Somad ini. Jadi
Ada satu kota semuanya hafal Quran. Tukang parkirnya, tukang jualan, pokoknya hampir semuanya hafal Quran. Tapi orang itu hanya disebutkan hafiz Quran. Hafiz Quran itu yang penting dia ngafal, menjaga Quran, tapi tidak menjaga, belum tentu menjaga adabnya, belum tentu menjaga sikapnya. Maka di sana terkenal dengan hamilul Quran, bukan hafizul Quran, tapi hamilul Quran. Orang-orang yang hamilul Quran selain menjaga Quran, tapi menjaga perbuatan, menjaga sikap, menjaga Quran. Kayak hamil, orang ibu hamil. Kalau lagi ngandung kan nggak boleh mereng ke sana, nggak boleh kata kotor, ya kan, nggak boleh makan ini, nggak boleh, semuanya dijaga supaya hafalannya terjaga dari kemaksiatan. Wanda aja hafiz Quran, surah An-Nas. Abi cara mengajak orang lain untuk sholat gimana? Woi, sholat yuk. Gitu. Nggak mau juga nih. Sholat yuk. Gak mau ayo. Gitu. Cara ngajaknya gini, ambil golok. Atau gini, nah kasih uang artikan. Tugas kita itu apa? Inna alaina hisabahum summa alai. Surah Al-Ghasyiyah ayat 2 ayat terakhir. Apa tuh? Surah Al-Ghasyiyah. Summa inna alaina hisabahum. Bukan itu. Sebelum itu. Nanti kita cari lagi. Bukan 2 ayat terakhir, ayat keberapa? Intinya gini. Muhammad, engkau adalah pemberi peringatan. Jadi tugas manusia berdakwah, bukan memaksa. Kalau dia nggak mau, ya udah. Oke. Sama kayak kalian kan dijelasin gitu. Jangan. Kalau nggak mau, ya dilakukan, kena hukum. Selesai. Ayo sholat, nggak mau, bilang sama dia, nanti berdosa, hukumannya kayak gini. Dia jawab, biarin nggak mempan, ya udah. Ajaklah dia semampu kita, dinasihati, iming-iming. Kok sholat kayak gini? Oke, siapa namanya? Saya nggak mau. Ya kami. Ini orangnya guys, rumahnya guys. Dia udah kebal, mungkin dia udah punya tameng baja untuk dilebur di api neraka. Yang ada nanti ini loh, tahapan-tahapan iman yang meninggalkan sholat dengan sengaja bisa tergolong kafir. Bisa tergolong meninggalkan syariat dengan sengaja, itu dikatakan kafir. Tapi kalau tahapan kita mungkin ya ngebangkang lah ya, ngebangkang. Udah kebal, mungkin dia punya decking di akhirat, dia udah punya WA-nya malaikat. Malaikat Mikail. Malik. Bagi WA-nya. WA malaikat Malik. Jadi dia nggak mumpan dengan ancaman-ancaman itu. Bi, lihat film Korea, India atau Cina hukumnya gimana Bi? Film Barat. Boleh, mubah. Hukum dunia itu boleh semua. Kecuali ada dalil yang melarangnya. Misalnya di dalam film itu ada porno, atau kata-katanya kotor, atau ngebuka aurat, atau nggak pantas dilihat, atau filmnya penyiksaan gitu. Nggak boleh. Kalau selama memotivasi boleh. Pertanyaannya gini, jadi kalau lihat aurat di TV boleh nggak? Ayo. Misalnya Abi lihat orang pembawa berita acara tapi nggak pakai jilbab, boleh nggak? Sebenarnya nggak boleh. Tetap aja dia aurat. Lihat di foto aja nggak boleh, apalagi di TV bergerak-gerak. Ya. Jadi kalau misalnya di filmnya ini bermanfaat, termotivasi, banyak faedahnya, tapi buka aurat, bercita-cita suatu saat nanti bisa jadi sutradara bikin film berfaedah, bermanfaat, tapi tetap aurat. Gitu. Banyak tuh zaman sekarang tuh, apalagi film Korea. Pendidikan Muslim, pendidikan kita ini Islam banyak ngadopsi dari sistem Korea, padahal orang itu nggak nutup aurat. Karena apa coba? Karena minimnya umat muslim yang jadi sutradara. Jadi kan disebut film apa bang? Apa? Bantalan stempel yang nggak terpakai. Bantalan stempel. Oh alah, lemari osim yang di sini dulu udah lama kali lah. Tadi mana? Nggak ada dibuang, cuman tadi simpan di mana gitu. Di perpustakaan sana nggak ada.
Oke, lanjut guys. Apa nih? Abi, kita mempelajari agama lain boleh Bi, cuman untuk menambah pengetahuan. Kalau sanggup semua kitab dia hafal. Injil, Taurat, Zabur. Injil, Zabur, Taurat dan itu ada ulama dari luar. Siapa namanya? Yang bisa bahasa Inggris. Ayo Abi kok lupa. Zakaria Zulkarnain. Apa? Dokter. Lupa Bi. Siapa yang bisa ngingetin? Kalian nggak tahu? Zakir Naik. Ya Allah. Udah pernah Zakir Naik? Zakir Naik itu terkenal dengan ulama Islam yang the best power. Karena apa? Menghafal Quran, menghafal Injil. Jadi banyak orang masuk Islam gara-gara dia. Pokoknya kalau dia ceramah, ada pastor di situ, ustadznya orang non Muslim, ada pastor, ada ini pendeta, ada segala macam. Laga argumen. Jadi kalau dia kalah, mereka kadang-kadang dan banyak bukan kadang-kadang masuk ke dalam Islam. Videonya banyak tuh beredar di YouTube, tapi bahasa Inggris. Kalau kalian dengarnya gini lah, gitu. Karena nggak boleh ya, keren kali pun. Tapi cara menghilangkan gibah gimana? Nggak gibah. Gibah apa? Menceritakan orang. Jangan gibah. Caranya menceritakan diri sendiri. Sama siapa? Sama kawan. Satu harian semalam ngapain aja? Aku kayak gini aja ceritakan gitu. Ya tapi kalau apa sering larinya kayak lain. Kayak orang. Jangan gibah, panggil orangnya. Gibah nggak boleh, tapi ngomong di depan orang boleh. Lebih baik berbohong, lebih baik jujur walau sakit daripada bohong. Ujung-ujungnya menyakitkan. Panggil orangnya, nasihati atau tanya. Ngomong di belakang orang nggak boleh, ngomongin dia di depan orang juga nggak boleh. Itu namanya ngebunuh karakternya. Panggil dia. Kalau harus dua mata, kalau harus bareng-bareng. Oke. Kalian kan sering nggak begitu, dipanggil, digas di depan orang rame-rame, ya kan? Selagi masih cocok, kalau nggak cocok, panggil pribadi. Oke? Jangan gibah lah, ngomongin orang kok. Nanti kalau kita ngomongin dia dapat pahala kita dikasih untuk dia kalau dia nggak ridho. Mau? Gibah. Yang boleh itu adalah gabe. Apa kata-kata yang menyamai gibah? Lupa Bi. Gibah. Pada hibah boleh, gibah nggak boleh, hibah boleh. Hibah apa? Pemberian hadiah. Tuh hibah boleh, ngasih orang. Kalau gibah ngegunjing, nggak boleh. Haram. Abi hukum menyanyikan lagu yang artinya atau liriknya ada kata kotor yang boleh. Haram. Musik itu Abi udah bahas di kelas 8 tuh. Kelas 8.3 Abi udah upload di YouTube. Hukum musik kan sebenarnya haram, tapi kenapa dibolehkan? Ada beberapa pertimbangan. Pertama, liriknya meningkatkan iman kita, naikkan ketakwaan, mengingatkan kita kepada kematian, menjauhkan diri dari kemaksiatan. Kalau udah liriknya haram, liriknya aja kotor, haram lah. Abi nggak tahu nih lagunya apa. Yang mana lagunya? Oh ini, postingan lah, ada. Nanya itu. Kenapa ini bisa beredar? Karena kurangnya kreativitas kreator muslim. Coba kreator muslim yang buat lagu, selesai. Ya kan? Ini TikTok dipimpin sama yang non muslim. Media sosial dipimpin sama non muslim. Jadi bahkan musisi-musisi pun begitu. Jadi musik-musik yang diciptakan ya begitu. Tuh. Makanya kalian kok bisa nyitain musik biar barengan kita. Abi kalau bermain dengan yang bukan mahram gimana ya Bi hukumnya? Misalnya perjabatan laki-laki perempuan kan gini Bi, misalnya sepupu laki-laki ngajak kita ngobrol atau apa gitu Bi, tapi tangan boleh, tapi hati-hati banyak modus, banyak buaya berkeliaran di darat. Buaya sekarang nggak butuh air, Tika. Buaya bisa di medsos, bisa di darat, bisa terbang juga. Bisa lah, wajar lah. Meminta sharing dengan lawan jenis wajar, asalkan tidak berdua-duaan. Yang ketiganya share. Takutnya mengundang syahwat. Saya nggak mengundang syahwat, saya bisa nahan.
Kamu bisa, dia nggak bisa. Paham kan? Sana Abi hari ini sharing, ada sahabat dekat Abi, berduaan kami. Nggak mungkin, pasti ada setan. Carilah bertiga atau berempat atau beramai-ramai. Chattingan Bi, kan nggak mungkin bisa aja lama-lama kepincut. Ya kan? Iya kayak gitu, memang kayak gitu. Kita aja yang ketatnya kayak gini, super ketat, kayak beli kaos singlet baru, ya peraturan Dente Sumi kan, banyak kebobolan kan. Apalagi yang tidak seperti ini peraturannya, bebas. Anda senyum aja dia. Lanjut. Mana nih? Abi cara menasihati teman dekat atau sahabat, atau cara menasihati teman yang dekat atau sahabatan sama laki-laki gimana ini? Memang kalau orang mindsetnya udah begitu, dia susah dilurusin gitu. Kecuali nanti Allah yang negur dia langsung. Cara nasihatinya gimana? Iya, nasihati sewajarnya aja. Gak usah apa kali nanti dibilang sok, ya kan? Sok ini, sok itu, sok itu. Tunjukkan dengan perbuatan. Nasihati yang terbaik adalah kita mencontohkan dengan perbuatan. Jangan buang sampah, nggak umpan itu. Tapi kalau kita ambil sampah, kita taruh di tempat sampah, nampak di depan mata dia, sekali, dua kali, tiga kali, lama-lama dia akan ikut. Cara menasihati yang kayak gini nih, ya kamu jangan pacaran. Sibukkan diri dengan hal-hal positif. Nanti kalau kalian berprestasi, banyak dapat kebaikan, kemuliaan, dipanggil sana sini, lama-lama kan dia iri. Baru tinggal bilang gini, makanya jangan pacaran, selesai. Andur. Lanjut guys. Apa nih? Abi misalnya kalau orang udah sakaratul maut itu kan lagi dituntun untuk baca kalimat. Ya Bi, itu bacaan apa ya Bi? Rizka cuma musik talqin la ilaha illallah. Dah. Sampai berulang-ulang. Kalau bisa disyahadatkan dulu supaya dia teringat terakhir kali hidupnya Tuhannya itu Allah, nabinya Rasulullah, baru ditalqin sampai habis. Kalau yang nunggu ngapain? Diyasinkan supaya dia ngedengar lantunan-lantunan ayat Quran ketika sepeninggalnya. Tugas fungsi talqin itu untuk gini. Nanti kan kalau udah sakaratul maut itu jin ngumpul. Itu nanya dia sama yang itu, "Kau mau ikut aku?" gitu, supaya mayitnya, calon mayitnya nggak mengikut si jin tadi, kita pimpin dengan ucapan la ilaha illallah. Udah gitu yang meninggal la ilaha illallah dijamin selamat dia di hari di yaumul apa nih? Barzah. Aman lah hidupnya. Walaupun dicabut-cabut sedikit lah, tergantung amal ibadah dan dosanya. Kalau yang nggak dituntun itu gimana ya? Selain kecelakaan terus mati. Nah itu syahid. Beda lagi syahid. Syahid itu tergantung tempatnya, lagi belajar, lagi apa namanya, kecelakaan, pesawat terbang jatuh kan, tenggelam, ditengok dengan niat terakhir dia ngapain, misalnya mau belajar atau menuntut ilmu atau maksiat. Kalau maksiat meninggal ya dalam kondisi maksiat. Misalnya kemarin yang Sriwijaya, mudah-mudahan syahidah semua ya kan, itu lagi menuju ke daerah mana soalnya? Pontianak untuk sharing, untuk berbagi ilmu ya. Benar-benar syahid semua. Pertama kan baca doa naik kendaraan ya kan. Udah itu amalan terakhirnya yang dihisab tuh. Mimpi. Abi kalau mimpi seorang yang meninggal tuh kenapa ya Abi? Ini Abi nggak mau jawab berdasarkan adat. Kalau orang-orang tua Abi, kakek nenek Abi, mama Abi bilangnya kalau mimpi pernikahan itu berarti ada musibah sama dia. Mimpi meninggal berarti ada saudara yang meninggal atau dia lagi naik daun. Tapi Abi nggak mau jelaskan ini kayak gitu, nanti salah tafsir. Ini ada tafsir mimpi menurut Nabi. Nanti kita bongkar lah nih, ada bukunya ini. Nggak boleh ngasal. Kan banyak di YouTube tuh ngasal kan. Kalau mimpi jumpa tai nanti kayak gini. Kalau mimpi ini nanti kayak gini, nggak boleh ngasal. Sebaliknya nih, mimpi orang yang udah meninggal. Ya itu tadi nggak boleh dijawab kayak gitu. Kalau misalnya dijawab kayak gitu, nanti kalian yakinnya kayak gitu. Nanti ya dijawabkan berdasarkan itu ya. Nanti dibuka dulu bukunya. Kalau orang-orang tua dulu bilangnya begitu. Kalau mimpi orang meninggal, biasanya dia nanti lagi dapat musibah di orang yang dekat sama dia, atau dia lagi naik daun, atau dia nanti mau ada jelek sama dia beritanya gitu. Kalau lagi mimpi pernikahan, pesta, itu berarti dia udah mau dekat ajalnya gitu-gitu. Cuman itu kan
kan mulut ke mulut. Orang-orang dulu bukan dari nabi. Nabi kan dari wahyu. Nah, jelas dia ininya. Ini nggak boleh nanti nih. Dijelaskan sama yang nomor 1 nomor 3. 14. Bicara melihat diri kita sendiri itu punya adab gimana, Bi? Biasanya kan orang yang menilai kita, tapi kalau menurut diri sendiri gimana? Minum pakai tangan kanan apa tangan kiri? Kanan. Ah, berarti dia punya adab. Makan? Masih sering makan sendiri nggak? Berarti kurang adabnya di situ, perbaiki di situ. Sama guru ngomong masih makan bumbun nggak? Kan dia nggak ngomong, nggak apa-apa. Lanjut. Orang ini baru Abi marahin, dia kan di luar ini, di luar stage ya kan? Apa? Konten kreator. Terus misalnya kalau lagi guru ngomong di kelas, dia sering nyelip nggak? Terus lewat di depan guru sering lari-lari nggak gitu? Tengok-tengok gitu. Tes aja, misalnya kita ngajarkan adab, apa adab yang kita tahu? Tes sama kita, aku udah ngerjakan belum ya? Kalau udah berarti udah. Cara supaya kita yakin baru ditanya sama teman. Menurutmu, aku pernah nggak kau nampak minum berdiri? Pernah, yang kemarin tuh kok gitu, benar. Pernah ada yang kita minum berdua? Oh iya. Oke. Ini. Oke, pertanyaan Nesya terakhir apa tadi? Kalau rahasia. Oh. Pertanyaan yang terakhir tadi dari seseorang. Cocok di-upload? Enggak usah. Enggak usah guys. Udah nanti aja ya. Dah itu aja sharing hari ini. Sekian. Ada berapa nih? 21 menit. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang akan masuk mudah-mudahan kita jawab bareng-bareng di sini. Nanti yang ini kita akan upload di konten selanjutnya. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Cekin ngomong. Spider-Man,